jam sehari hitung istirahat aja. Dan ada waktu lagi untuk istirahat. Karena kita mau berlari. Kita mau berlari. 2 tahun yang punya papa enak. 2 tahun yang punya papa enak. Sekarang saya mau berlari. Saya mau berlari. Dan alhamdulillah berlarinya saya dibantu bukan pakai mobil Mercedes, sekarang mobil Ferrari. Mantap. Kenapa? Karena dulu saya mau dapatkan penghasilan 1 juta setiap hari harus 2 tahun merintis. Yang saya yakini teman-teman, kalau teman-teman paham strategi, cukup 2 bulan harus pindah. Every day. Di pulau Sabina. Paham? Tetapi teman-teman paham. Yang penting paham. Kalau paham jadi rezeki. Bukan paham 168 saya dapat 336 aja. Yang penting paham cara naik. Oke teman-teman. Selamat datang para member dan leader di Home Sharing Sigli 25 November 2016. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Ada jalan pintas untuk sukses. Sebenarnya tidak ada teman-teman. Tapi kalau kita tahu cara mainnya di Jovem, sukses di Jovem itu begitu pintas, begitu cepat. Kan saya pernah bilang, F5. kan saya pernah bilang, saya nggak pernah berhenti komputer tapi tahu saya. Nah teman-teman, di Forjovem, sebelumnya, gimana cara mereka? Selamat datang para member dan leader Home Sharing City 25 November 2016. Nah teman-teman, tujuan Home Sharing ini adalah pembentukan tim. Jadi teman-teman hari ini bersyukur karena kita teman-teman hari ini menjadi tulang punggungnya PD ini dari teman-teman. Jadi beruntung teman-teman hari ini ikut terpilih di agenda Home Sharing perdana. Tidak ada jalan pintas untuk sukses, setuju nggak? Setuju. Yang ada jalan pintas untuk sukses. Kita lihat semua orang sukses pasti berproses. Ada nggak bisnis yang kemudian kita gabung langsung sukses? Ada? Nggak ada. Pasti semuanya butuh proses, dan proses itu yang mau kita pelajari. Apa proses menuju sukses di Jovem? Semua senang, semua menang. Semua menang, semua senang. Apa-apa. Yang penting semua senang, semua menang. Next. Nah, inilah tujuan Home Sharing. Teman-teman, tujuan Home Sharing yang pertama yaitu kebersamaan seluruh member di Jovem agar saling berangkulan tangan menuju sukses. Nah, teman-teman, ingat untuk sukses kita nggak bisa sendiri. Kita harus saling berangkulan. Yang kalau sering saya ceritakan ketika mau prospek yang selalu saya katakan apa? Untuk sukses kita harus punya komunitas. Untuk sukses di Jovem yang kita butuhkan cuma satu, kita harus ada komunitas, kita harus ada base camp. Makanya teman-teman jangan heran, kenapa 25 November baru 25 hari kita ciptakan komunitas ini. Yang kita launching tanggal 1 kemarin di Banda Aceh baru ada cuma 2 orang, 4 orang. Ya kan di Banda Aceh cuma ada 4 orang, Sigi 2 orang, kemudian Losunawe baru ada 2 orang. Kemudian baru 25 hari kita jalankan, masing-masing daerah sudah punya tim sendiri. Banda Aceh sudah punya tim sendiri sekarang. Sigli hari ini pembentukan tim Sigli. Kemudian Losunawe juga punya tim sendiri. Kenapa bisa? Karena kita paham bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Yang kita ciptakan adalah komunitas. Ingat, bisnis ini bukan ikut-ikutan. Jangan pernah mau bisnis untuk ikut-ikutan. Maka yang harus dipahami oleh setiap member adalah ketika kita menjalankan bisnis, kita harus tahu proses. Sehingga bagaimana cara untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, kebersamaan seluruh member di Jovem agar saling berangkulan. Ada nggak yang mau kerjain Jovem sendiri-sendiri? Nggak ada. Dan tahu nggak efeknya kalau kerjain sendiri-sendiri? Tahu efeknya? Efeknya gagal. Efeknya gagal. Yang kedua, mengerti paradigma di Jovem.
agar mau berjuang serius karena memahami bisnis for Joseph dan sangat mudah untuk dijalankan. Nah, teman-teman, bisnis before Joseph ini sangat mudah dijalankan. Yang penting tahu cara. Apapun ceritanya, kalau teman-teman nggak tahu caranya, nggak bakal bisa. Kalau misalnya teman-teman mau sukses di Joseph, harus mempelajari nggak semua tentang for Joseph? Harus nggak? Harus. Nah, teman-teman hari ini ikut nggak pernah belajar, ikut nggak pernah sharing, ikut nggak pernah training. Pertanyaannya tiba-tiba bisa sukses nggak? Bisa sukses nggak? Jangan mimpi. Hari ini teman-teman cuma ikut-ikutan, jangan mimpi. Maka ketika ingin sukses di for Joseph, teman-teman harus paham bahwasanya kita harus belajar sama orang yang mengerti apa itu for Joseph. Kita harus belajar sama orang yang tahu bagaimana caranya membuat kita sukses di for Joseph. Dan untuk sukses di for Joseph, kita harus belajar sama orang yang sudah sukses. Saya dulu pulang dari Makassar ke Aceh, ya kan? Saya belajar dulu. Jadi sebelum saya menjalankan Joseph, saya belajar dulu 4 kata sama guru kita semua. Beri aplaus kepada Ibu Linda dan Pak Edward. Nah, mereka itu adalah orang yang pertama sekali dapat agia di Aceh. Nah, setelah beliau pertama menyusul dari Kota Cane di Aceh sudah 2 orang berarti. Jadi Pak Linda dan Pak Edward, kemudian yang di Kota Cane 1 orang, dan insya Allah yang akan segera menyusul teman-teman. Teman-teman, mengerti paradigma di for Joseph agar mau berjuang serius. Siapa yang serius mau berjuang di Joseph? Siapa yang serius mau berjuang di Joseph? Kalau teman-teman serius, saya jauh lebih serius. Kalau teman-teman hari ini serius, saya jauh lebih serius. Kalau teman-teman hari ini ingin sukses, saya juga jauh ingin sukses bersama teman-teman. Nah, lihat evaluasi member dan leader. Jadi hari ini kita sekaligus evaluasi juga. Karena jangan sampai kita menjalankan for Joseph tanpa evaluasi. Nah, yang membuat hari ini kenapa dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ini berkembang begitu pesat? Karena kita terus evaluasi lagi. Sehingga itulah yang membuat kita cepat besar. Ada orang sebagian ketika dievaluasi, dia merasa kecewa atau sakit hati. Internet kritik orang. Bukan, teman-teman, evaluasi ini adalah sebuah agenda yang kita lakukan supaya kita menuju yang lebih baik. Ada nggak yang mau melakukan yang tidak baik? Ada nggak di antara kita yang mau melakukan yang tidak baik? Ada? Enggak. Tetapi lihat teman-teman, maka yang harus kita tunjukkan adalah evaluasi. Bagaimana caranya bisa sukses bersama? Yang dapat mengoptimalkan prospek dan seluruh agenda pertemuan. Jadi dari omset ini yang kita harapkan teman-teman mengerti dan mengoptimalkan di setiap pertemuan prospek. Jadi teman-teman optimalkan. Bahkan untuk member-member baru, saya katakan teman-teman jangan sok-sok pintar dulu. Maksudnya begini, ketika baru bergabung kan semangat, betul kan? Nah, sehingga kadang-kadang teman-teman lepas kendali ketika tahu, langsung pulang ke rumah, langsung cerita sama orang atau cerita sama kawan, pada waktu rumah bisnis dolar. Disinggah. Adanya tak jalankan nak buku cerita kan? Hidupi sampai nanya yang buka kelontongnya kan, malah pantun baru itu lagi. Modal beli kalau pantun baru itu tertunda berapa lebih kan? Karena guys, Ya mau beli gedung moto aja di rumah. Akhirnya dengan gaya putih Tabratan. Hukum. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita hari ini harus melakukan frekuensi. Jangan sampai orang-orang yang kita ajak jangan nanggung kamu lah yang lagi. Sehingga pertanyaannya ketika ada yang ngomong kayak itu,
Gak usah orang lain lah, kita pribadi. Ada yang ngomong kayak itu, udah tuh. Udah tuh. Udah ya. Udah tuh. Baik, kedua kali. Tanya pribadi, punya lupa orangnya gimana tuh? Hah? Aku Kau ngajak ke saya gitu. Jalan dia gitu. Betul pak? Jalan dia gitu. Betul apa enggak? Betul. Ini nak ini kan kok kayaknya. Betul pak? Betul. Sudah dibilang kita apa nih? Padahal teman-teman, ini sederhana. Bisnis ini sangat sederhana. Jadi teman-teman harus paham betul bagaimana cara menjalankannya. Jangan sampai karena udah saking semangatnya udah sharing, oh cerita sini cerita sana, terus itu ada yang posting. Tiga kata bumbu. Mau nggak gitu? Ya. Tetapi teman-teman harus dipahami, nggak semuanya betul. Itu khusus kepada orang yang baru gabung. Itu khusus kepada orang-orang yang baru jadi member. Nah nggak semuanya, teman-teman kan hari ini udah punya leader yang sudah terlatih, betul nggak? Betul nggak? Manfaatkan mereka untuk kesuksesan teman-teman. Manfaatkan saja mereka. Di mana? Di setiap wadah pertemuan. Hai, ini tidak. IPA yang terminal. Mandi orang terminal. Ada apa lain? Kasihnya yang Pak Kopi. Semua. Kita bagi ayam Pak. Ini jadi cowoknya orang itu. Buat kerja, buat ternyata problem. Nah, itulah teman-teman. Sehingga siapa yang berbicara? Siapa yang awalnya dijelasin Forjoven, nggak kalian kata bulannya tiba-tiba tak Forjoven. Siapa di antara teman-teman? Waktu diajak sama kawannya, nggak ada bilang apa-apa. Kemudian tiba-tiba udah Forjoven. Siapa? Ada tangan. Ada. Kalau coba angkat tangan. Siapa angkat tangan? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Ada yang kata bukan? Hanya yang Forjoven. Ya, adikku. Kok hari ini ada di Forjoven? Padahal kemarin mau minum kopi. Kenapa hari ini ada di Forjoven? Nah inilah yang harus teman-teman pahami. Masyarakat kita tidak mengenal secara utuh bisnis seperti ini dikarenakan karena banyak oknum-oknum.